Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu, diberi kelancaran dalam urusannya dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk di video kali ini aku akan share video tentang budgeting untuk di bulan Februari ya teman-teman. Gak kerasa kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2023. Tapi sebelumnya aku mau evaluasi dulu untuk di bulan Januari. Untuk di bulan Januari ini aku itu benar-benar over budget banget ya teman-teman. Dan kebanyakan juga aku pakai uang dari dana darurat. Pokoknya untuk di bulan Januari ini simpanan aku, tabungan aku itu banyak yang terpakai ya teman-teman. Oke, sekarang kita kembali ke videonya. Alhamdulillah setelah aku buka-buka dompet disiplin aku, masih ada yang tersisa walaupun jumlahnya itu nggak banyak, tapi tetap aku syukuri. Nah, untuk di belanja bulanan, belanja mingguan minggu pertama sampai belanja mingguan minggu keempat itu habis terpakai ya teman-teman sesuai dengan budgetnya. Nah, di belanja mingguan minggu kelima itu tersisa Rp2.000 dari seharusnya Rp50.000. Selanjutnya ada susu anak, diapers, pulsa dan wifi, BBM, beras, gas dan galon itu habis juga terpakai teman-teman sesuai dengan budgetnya. Nah, untuk vitamin tersisa Rp15.000 dari seharusnya Rp150.000. Jadi total budget bulan Februari ini ada Rp17.000. Alhamdulillah disyukuri aja berapapun sisa budgetnya, walaupun uang tabungan dana darurat itu over budget, dan semoga di bulan selanjutnya ini keuangan aku sudah stabil ya teman-teman. Nah, tadi aku sudah ambil sisa budget di dompet disiplin dan aku pindahkan ke dalam dompet binder itu yang di kategori sisa budget. Untuk evaluasinya sudah selesai, sekarang kita masuk di bulan Februari. Seperti biasa, untuk di halaman pertama aku buat cover kalender yang besar dan aku tuh buatnya yang simple-simple aja. Dan untuk di halaman kedua itu masuk di budgeting Februarinya. Untuk di bulan Februari ini kategori yang aku buat itu nggak ada yang berubah dengan bulan-bulan sebelumnya. Ada kategori giving, saving, dan living. Nah, di sini aku sudah ambil uangnya dari Paksu dan aku akan masukkan ke dalam dompet sekat dan dompet disiplin ini. Langsung aja untuk di kategori giving atau kewajiban, di situ ada KPR dan sedekah. Untuk nominalnya aku skip ya teman-teman, itu cukup aku aja yang tahu karena itu termasuk privasi ya. Nah, selanjutnya kategori saving ada dana darurat. Di situ aku budgetkan sebesar Rp100.000. Dan dana pendidikan aku budgetkan sebesar Rp50.000. Oh iya, di situ untuk dana daruratnya itu aku nggak pernah ambil ya teman-teman. Ceritanya itu dana daruratnya itu aku mau ganti jadi dana tabungan aja. Jadi selama ini yang aku pakai itu adalah dana simpan-simpan aku yang lainnya teman-teman. Pokoknya itu aku nyimpannya bukan cuma di satu tempat aja, tapi di banyak tempat ya teman-teman. Misalnya aku sisipkan di dompet yang satu, simpan lagi di dompet yang satu. Pokoknya banyak ya teman-teman. Untuk di dana pendidikan ini sengaja memang aku belum buatin ATM ya teman-teman, karena ini aku baru memulai untuk nyimpan atau sisipkan untuk kebutuhan anak nantinya. Nah, kalau misalnya sudah full atau sudah banyak tabungan pendidikan itu, baru deh aku buatkan tabungan ATM atau tabungan tabungan junior gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku minta maaf ya karena ini voice overnya agak ribut karena berhubung anak aku ini lagi aktif-aktifnya untuk berbicara, makanya aku selalu diganggu saat voice over.
Lanjut ke videonya, kategori selanjutnya ada living, dimana di living ini benar-benar budget yang kita kelola itu untuk kebutuhan sehari-hari kita dalam sebulan. Nah di situ aku buat 3 kolom ya. Yang kolom pertama ada kategori, kedua ada budget, dan yang ketiga ada sisa. Untuk di kategori pertama ada belanja bulanan. Di situ aku budgetkan sebesar Rp300.000. Belanja mingguan minggu pertama aku budgetkan Rp50.000. Di belanja mingguan minggu kedua sampai minggu kelima itu aku budgetkan masing-masing Rp150.000. Selanjutnya ada susu anak. Di situ aku budgetkan sebesar Rp1.000.000. Nah untuk susu anak ini biasanya anak aku itu habiskan dalam sebulan 8 sampai 10 dos ya teman-teman. Makanya aku itu budgetkan segitu banyak. Selanjutnya ada diapers. Di situ aku budgetkan sebesar Rp400.000. Nah untuk diapers itu aku masih evaluasi ya teman-teman, apakah uang Rp400.000 itu cukup atau tidak dalam sebulan. Selanjutnya ada listrik. Di situ aku budgetkan sebesar Rp150.000. Untuk listrik di sini aku juga masih evaluasi ya teman-teman, karena aku itu sudah nggak sama rumah lagi sama orang tua aku. Aku sudah punya rumah sendiri bersama keluarga kecil aku. Jadi aku baru pertama kali mengisi listrik. Selanjutnya ada BBM. Di situ aku budgetkan sebesar Rp200.000, iuran sampah Rp20.000, gas dan galon di situ aku budgetkan sebesar Rp130.000. Pulsa internet aku budgetkan Rp250.000 karena berhubung ini perumahan baru, jadi di perumahan aku itu belum ada wifi ya teman-teman. Untuk vitamin aku budgetkan Rp150.000, dan yang terakhir itu beras aku budgetkan sebesar Rp100.000. Nah jadi untuk total di kategori living ini ada sebesar Rp3.350.000. Semoga aja ini cukup ya teman-teman untuk sampai 1 bulan. Kita kembali ke videonya. Nah aku sudah masukkan uangnya ke dalam dompet disiplin itu. Sekarang aku mau hitung pemasukan per hari aku dari suami, karena Paksu tiap pulang kantor itu atau pulang kerja dia itu selalu memberi aku uang berapapun nominalnya. Jadi tiap uang yang diberikan itu selalu aku catat di kolom kalender itu yang aku buat ya teman-teman di halaman pertama. Jadi nominalnya itu nggak ada yang sama ya teman-teman tiap bulannya. Untuk totalnya di bulan Januari ini ada sebesar Rp357.000. Langsung aja uangnya itu aku pindahin ke dalam binder pink ini ya teman-teman di sisa budget. Seperti biasa untuk sisa budget ini nanti aku akan masukkan ke dalam sinking fund dan saving challenge. Oke, akhirnya aku sudah memasukkan semua uangnya ke dalam posnya masing-masing. Jadi videonya cukup sampai di sini aja ya. Wassalamualaikum.